Halo semua, di video kali ini saya akan membahas saham grup Prayogo berpotensi masuk ke MSCI. Sebetulnya sebelum masuk MSCI ini, apakah sudah dimiliki oleh investor asing? Dan kalau misalnya punya, berapa banyak? Nah, ini saya akan studi kasus pada 5 saham grupnya Pak Prayogo, yaitu Brand, Petro, Cuan, TPIA, dan BRPT. Nah, di 14 Juli 2025, berbagai sahamnya grup Pak PP gitu ya. Bahkan sekarang mereka menjulukinya IHPP, Indeks Saham Prajogo Pangestu. Itu mengalami auto reject atas karena berita MSCI mengubah metode seleksi sahamnya. Nah, ekspektasi investor nih, kalau misalnya perubahan cara ini dilakukan, ada peluang beberapa sahamnya Pak PP yang tadinya dikeluarkan jadi bisa masuk lagi. Nah, pertanyaannya sebelum dimasukkan, itu berapa banyak yang sudah dimiliki oleh investor asing? Nah, pembahasan ini menggunakan kombinasi data kepemilikan asing lokal di KSEI, free float di IDX, sama dibantu AI juga. Nah, untuk kepemilikan, karena MSCI merupakan acuan bagi reksadana indeks dalam menyusun portofolio, terutama reksadana indeks yang asing, maka saya hanya melihat kepemilikan daripada reksadana asing. Ada nggak di Indonesia indeks fund yang mengacu ke MSCI? Ada satu, kalau nggak salah punya Shailendra. Tapi sepertinya dana kelolaannya belum terlalu besar, dan itu MSCI Indonesia. Nah, kalau MSCI yang dimaksud ini MSCI World, yang dunia gitu. Jadi itu ada beberapa reksadana dunia yang dia berinvestasi pada seluruh saham-saham di seluruh dunia seperti itu. Nah, itu acuannya MSCI ICMI kalau nggak salah. Nah, kemudian saya juga lihat reksadana lokal. Ya, kenapa saya lihat? Karena BRPT itu masuk dalam IDX 30 sama LG 45. Jadi mau tahu saja sebetulnya sudah punya berapa sih investor reksadana di sahamnya grup PP seperti itu. Nah, kategori investor yang lain seperti asuransi, sekuritas, institusi keuangan, mungkin juga mereka membuat portfolio mengikuti MSCI, tapi biasanya tidak wajib karena MSCI itu wajib bagi reksadana indeks. Kalau bukan indeks, tapi ada pendekatan indexing mungkin ya, tapi karena tidak wajib ya kita juga nggak tahu gitu. Nah, kemudian lembar sahamnya saya bandingkan sama free float yang ada di IDX. Karena saya mau tahu juga free floatnya ada berapa, yang dimiliki oleh indeks itu sebenarnya sebetulnya ada berapa. Kalau kita masuk ke bagian website IDX di bagian statistik, statistik saham ya, itu ada kolom wait for index. Nah, itu adalah free float. Free float itu artinya lembar saham beredar yang actually dapat ditransaksikan. Karena contoh kayak BBCA. BBCA itu kan 55%-nya dimiliki grup Jarum. Plus ada afiliasi kalau nggak salah sekitar 3%. Nggak mungkin mereka jual kalau grup Jarumnya. Jadi paling afiliasinya aja. Nah, kalau misalnya grup Jarumnya tidak jual, berarti kan cuma yang transaksikan cuma sisanya yang 45% itu. Nah, itulah free float. Nah, sama semua saham itu ada angka free floatnya. Biasanya dia keluarkan pemegang saham pengendali, kemudian kalau di luar negeri pemegang saham 5% dikeluarkan, bahkan ada yang 4% dikeluarkan. Nah, kalau kemarin itu brand nggak bisa masuk karena dari 11% saham free float, itu ada 8%, 4 dan 4 dimiliki oleh dua pihak aja. Makanya free floatnya cuma 3%. Itu menjadi dikeluarkan. Nah, eh, itu kira-kira untuk caranya. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Ini kalau kurang jelas saya berbesar ya. Cara bacanya seperti ini. Jadi yang pertama BRPT. Nah, kenapa BRPT dulu? Karena BRPT ini ada di apa? Ada di eh, reksadananya yang lokal. Nah, cara bacanya ya. Ini per Desember 2024, harga sahamnya 920, free floatnya 26,2 miliar lembar. Jadi ini lembar saham BRPT yang dimiliki selain pemegang saham pengendalinya. Nah, dari 26,2 miliar lembar ini, itu 1,7 miliar lembar dimiliki oleh MF. MF itu mutual funds, artinya reksadana asing.
Nah, 1,7 miliar ini kalau saya bagi 26 miliar setara 6,52%. Nah, kalau 1,7 miliar saya kalikan dengan 920 dapat nilainya 1,5 T. Jadi 1,5 triliun daripada BRPT di akhir 2024 atau secara 1,7 miliar lembar saham dimiliki oleh reksadana asing. Kalau reksadana lokal punyanya 600 juta lembar, ya. Nah, cuma 2,3%. Nah, kalau ini saya yakin kayak reksadana Panin ADX 30 ada. Kenapa? Karena dia anggota daripada ADX 30. Nah, kemudian di Januari, sorry, ini bulanan ya, Januari 2025, kepemilikan MF asing turun dikit, naik lagi, dikit, turun dikit, naik dikit, naik dikit. Nah, kemudian di bulan Juni 2025 turunnya cukup jauh ya. Jadi sebelumnya cuma di 1,7 miliar plus minus berapa juta, tiba-tiba di bulan Juni ini 1,579. Artinya ada penurunan lembar sekitar 120 juta lembar. Ya wajar sih harganya 1,260 ke 1.660. Jadi eh, walaupun nilai rupiahnya naik 2,1 ke 2,6 T, tapi lembar sahamnya turun. Jadi mutual fund asing ini barangkali ya, karena kan dia nggak jelas ini indeks fund atau bukan. Ini mereka bukan indeks fund. Kenapa? Karena kalau indeks fund itu dia maintain weightingnya. Kalau ini kan dia harganya naik dia jual, itu biasanya reksadana aktif. Nah, jadi eh, ini seperti jadi dari 920 ke 1.200 atau turun nggak banyak berubah. Tapi begitu 1.600 sudah naik 50%, itu dia jual sekitar 120 jutaan lembar. Itu reksadana asing. Ya. Nah, kalau lokal kita lihat 600 juta, 5.920, 539, 785 berkurang. Jadi waktu harganya jatuh, reksadana lokal mengurangin. Turun lagi, ini beli lagi, naik dikit, mengurangi, 1,260 mengurangi. Nah, pasti 1.600 malah belinya banyak sekali gitu. Jadi kalau kita lihat hanya dari angka ini dan berasumsi ini adalah satu reksadana saja, menurut saya timingnya mungkin kurang begitu bagus ya. Kenapa? Karena dari 920 turun dia malah jual, turun lagi dia beli, nah naik dikit dia jual, kemudian naik cukup banyak dia jual, jual dikit, tapi pas naik banyak di sini dia belinya banyak sekali. Jadi mungkin ada perubahan kebijakan. Ini dari Mei ke Agustus. Nah, ini untuk BRPT. Oke, selanjutnya ini cuan ya. Eh, sorry, ini saya gimana kecilinnya. Nah, cuan, mana tadi ya? Oke. Nah, kalau cuan free floatnya 1,6 miliar lembar. Em, ini kalau teman-teman yang di YouTube coba digedein lah. Kemudian MF asing nggak banyak, dia cuma punya 30 juta lembar. Nah, dari 11.000 ke 14.000 nambah, turun ke 6.700 nambah lagi, 6.450 nambah lagi, 7.125 nambah lagi, 11.400 nambah lagi, 12.600 nambah lagi. Jadi reksadana asing ini dia punyanya juga nggak sampai triliun, ratusan miliar, tapi mau kondisi harganya seperti apapun, dia terus beli. Ya, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 39, 85. Jadi reksadana asing itu cenderung lebih koleksi terus. Nah, kalau MF lokal waktu 11.000 dia punya 8,9 juta, 14.000 naik, 6.700 tinggal 2 juta. Jadi antara dia jualnya waktu 14.000 atau selama proses turun dia sudah jual banyak tapi turun ekstrim loh dari 131 M tinggal 14 M. Bukan karena harganya turun setengah ya, tapi memang dijualnya banyak sekali. Nah, 4 beli lagi 7.000 sama 11.400 7,4 belinya banyak sekali. Nah, kemudian pas 12.600 lepas. Nah, kalau ini saya lihat ini juga perilaku daripada investor reksadana tapi yang aktif, bukan yang pasif gitu. Ya, karena cuan ini memang nggak masuk ke dalam indeks manapun.
Oke. Nah, selanjutnya free floatnya juga kecil sih. Tapi kalau dilihat dari timing kayaknya kurang beruntung karena dia jualnya pas harganya turun 50% gitu. Nah, Petro ini dulu Pak Loh King Hong punya. Cuman setelah dia jual naik terus tapi Pak Loh King Hong sudah nggak ada lagi. Maksudnya nggak berinvest lagi. Nah, kalau Petro ini ada stock splitnya nih. Jadi 27625 ini kalau ke 3960 itu bukan jatuh, tapi ada stock split 1/10. Sehingga ini harusnya 2762 gitu. Nah, waktu itu asing dia punya 1 juta lembar atau setara 0,56%. Kemudian 12, nah waktu harganya 2700 ke 3900 nambah, ke 31 nambah, 2440 nambah lagi, 2850 nambah, 3100 nambah, 2790 nambah. Jadi eh, walaupun cuma puluhan miliar ya, tapi terlihat bahwa reksadana asing terus mengakumulasi saham PTRO. Nah, kalau di lokalnya ini 51 ini kan sebelum stock split. Jadi setelah stock split ini harusnya 51 juta lembar. 51 juta ke 68 harganya naik dia tambah 69 tambah. Nah, waktu ke 3150 ke 2440 69 ke 51. Jadi dia selalu jualnya pas lagi turun gitu. Nah, tinggal timingnya aja kan. Dia jual sebelum turun, jual selagi turun, atau jual pada saat sudah turun gitu. Nah, baru 2440 ke 2850 tambah 2850 ke 3100 nambah lagi 3100 ke 2790. Nah, ini dia nambah lagi. Ya, jadi kalau di Petro ini kelihatan bahwa asing terus membeli, sorry, asing dan lokal terus menambah di reksadana ya, kepemilikan di Petro ini. Nah, eh, tapi kepemilikan lokal dari free float cuma sekitar 3%. Menurut saya sih nggak banyak gitu. Nah, ini brand. Nah, ini yang sekarang market cap-nya mengalahkan Bank BCA. Nah, ini menarik sih kalau kita lihat ya. Ini Desember sampai Juni. Eh, nah, ini yang Desember 9275. Nah, ini signifikan sekali. Jadi free floatnya brand itu kan cuma sekitar 11%. 11% itu 8%-nya katanya, bukan katanya, memang ada laporannya sih. 8% dimiliki dua pihak aja. Jadi 15,6 miliar ini cuma sepertiga yang benar-benar free float. Karena 2/3-nya yang punya asing. Tapi karena dia Indonesia pakai 5%, 8% itu tetap dikonsider sebagai pihak yang bukan, maksudnya yang free float gitu. Nah, tidak tahu apakah sejak saat itu yang 8% sudah lepas atau tidak. Nah, dari 15,6 miliar ini, eh, reksadana asing punya 5,3 miliar lembar. Atau sepertiga lebih, 34% daripada free floatnya. Ya. Nah, kemudian Januari 53 tetap sama. Harganya turun ke 6.000 sama 53 nggak banyak berubah. Turun lagi 5311 naik ke 6.000 mulai ada profit taking atau mungkin dia kalau sebagian, I don't know. Dari 6.000 ke 6.500, 49 ke 49, 6.500 ke 58 itu 49. Nah, nanti yang Juli ini menarikkan harganya naik banyak nih. Apakah dia meningkat atau turun? Tapi yang jelas selama harganya turun 50%, hampir 50% di bulan semester satu itu, kepemilikan asing di brand itu turunnya cuma sekali, yaitu di bulan April. Seperti itu. Nah, setelah itu cenderung sama. Nah, kalau lokal kita lihat 33 juta lembar, 48, 37, 34, 30, 35, 61. Ya, jadi pada saat 6.500 itu beli 5875 itu belinya banyak sekali. Ya, jadi pembelian itu banyak dilakukan di 60 di waktu dari harga dari bulan Juni seperti itu. Karena jumlah pembelian di bulan Juni ini 25 juta lembar. Nah, kalau dikalikan sama 5.800 itu kan jumlahnya juga puluhan miliar seperti itu. Ya, jadi di sini kalau saya lihat lokalnya banyak mengakumulasi, sementara kalau asingnya sampai dengan Juni mengurangi. Nah, tinggal nanti lihat bulan Juli waktu harganya naik banyak itu,
apakah masih mengurangi atau menambah. Yang jelas, untuk reksadana asing itu punya sepertiga free floatnya di brand gitu. Sepertiga actually is a lot gitu. Jadi bisa beli sepertiga saham brand itu kan, kalau misalnya 11% kali sepertiga, itu kan sekitar 3%. Ya itu basically sudah own eh, semua sisa saham yang beredar gitu. Karena dua pihak punya 8% kan. Atau jangan-jangan 33 ini salah satu pihak itu ternyata bentuknya reksadana ya. Nah, ini menjadi acuan. Jadi sebetulnya ya, saham brand ini sebelum masuk ke MSCI pun sebetulnya sudah dimiliki dalam jumlah signifikan oleh reksadana asing. Nah, yang jadi pertanyaan, atau kalau nanti misalnya benar-benar masuk dari tiga saham itu kan kemungkinan paling besar adalah brand karena dia punya market cap paling besar. Eh, apakah akan nambah lagi? Kalau menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, reksadana asing yang beli ini bukan reksadana indeks, tapi reksadana aktif dengan pertimbangan stock picking sama market caps. Kalau misalnya kemungkinan yang terjadi yang pertama, berarti waktu dia masuk MSCI, sahamnya akan nambah. Kepemilikan asing oleh institusi reksadana itu akan nambah. Tapi yang kalau kedua, ya, eh, kan reksadana itu juga ada semacam range ya yang diperbolehkan kalau di Indonesia ya. Jadi kalau kita beli suatu saham, bobot aslinya satu, kita boleh 0,8 sampai 1,2. Nah, bisa saja ini sudah reksadana indeks yang mungkin bukan MSCI tapi FTSE gitu atau yang lain, atau si MI-nya minta ke siapa? Minta ke MSCI-nya untuk bikin indeks yang customized. Karena MSCI itu juga banyak memberikan jasa kustomisasi indeks gitu. Jadi kalau kustomisasi mereka bisa tentukan, oh mau berdasarkan market cap, mau berdasarkan skor ESG, mau berdasarkan ini, mau berdasarkan itu. Nah dari situ mereka bisa menentukan benchmarknya gitu loh. Nah, jadi mungkin juga itu versi MSCI tapi MSCI custom. Sehingga walaupun dikeluarkan dari MSCI yang ACMI itu tetap ada di reksadananya. Ya. Nah, kalau misalnya skenario kedua, kalaupun nanti dia masuk, porsinya nggak banyak. Karena itu basically sudah masuk gitu. Nah, tapi kalau skenario yang pertama, bisa saja ada tambahan lagi. Nah, tinggal seberapa besar gitu kan bobotnya dalam indeks itu. Eh, Oke, tadi sudah dibahas ya. Kalau masuk kemungkinan adalah brand karena market cap-nya paling besar. Eh, masuk atau keluarnya suatu saham dalam suatu indeks itu bukan jaminan harga sahamnya akan naik atau turun. Biasanya itu sangat aktif menjelang mau masuk atau menjelang mau keluar. Karena kalau menjelang mau masuk, indeks fund dunia itu akan melakukan penyesuaian bobot. Menjelang mau keluar juga sama gitu. Jadi di situ biasanya akan ada eh, flow yang besar, entah itu buy atau sell. Tapi setelah itu business as usual gitu. Dan kalau untuk saham dengan valuasi tinggi ya, ya sometimes sebagai fund manager kalau mereka berdasarkan indeks fund ya, tentu mereka kan juga melihat juga apakah ini ada apa namanya jadi exit liquidity nggak gitu. Karena kalau saham sekarang PI-nya 100 kali, 200 kali, cara exitnya ya dijual ke orang yang kalau beli nggak pakai valuasi. Nah, orang yang mau beli nggak pakai valuasi kan juga, mohon maaf ya, ya bukan kerbau dicocok hidungnya juga gitu. Mereka bisa ikut beli, mungkin juga punya pertimbangan yang lain gitu. Tapi yang jelas, ya mungkin dibilangnya old school atau apa ya. Harga saham itu menurut saya tetap akan mencerminkan fundamentalnya. Cuma masalah cepat atau lambat aja. Dan kalau memang kinerja perusahaannya bagus, harga sahamnya akan naik. Sebaliknya kalau kinerja perusahaan kurang bagus, harga sahamnya juga akan turun. Nah, penyebutan saham dalam pembahasan video kali ini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.